Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat ya, dan dalam iman Allah SWT, dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan menyerap dan mengamalkannya nanti kalau kalian setelah lulus gitu ya, apa yang saya ajarkan. Saya memperkenalkan diri sebagai tenaga pengajar mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dengan membuat 3 SKS ya. Jadi saya mengajar di semester 6 gitu ya, sesuai dengan kalian sekarang ada semester 6 gitu ya. Saya mengenalkan diri Suwarjono, ini nomor WA atau WhatsApp saya, telepon nanti bisa kalian hubungi, kita saling diskusi. Nanti kita kelas ini saya bikin diskusi kelompok, nanti saling diskusi gitu ya, bisa melalui WA nanti atau MyBase yaitu model dari BSI SID gitu ya. Nanti kemudian ini juga bisa email saya suwarjono@bssid, bisa nanti tugas melalui email atau melalui model MyBase BSID gitu ya. Itulah perkenalkan singkat kita, mudah-mudahan kalian senang mengikuti mata kuliah ini. Pertama, saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi ini. Jadi apa sih yang dibahas dalam ini mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi? Itu tentang konsep manajemen proyek dari mulai kegiatan, proses membuat proyek, dari perencanaan, implementasi dengan menggunakan tool, teknik hingga sampai selesai proyek tersebut dipakai. Jadi kalian memiliki kemampuan menyusun proyek dengan diagram perencanaan dan aplikasi proyek gitu ya. Jadi dengan MS Project, kemudian dan Gantt dan WBS gitu. Kemudian capaian pelajarannya apa sih? CPMK-nya. Jadi kalian dapat memahami kebutuhan manajemen proyek untuk proyek-proyek IT. Kemudian mengetahui dan memahami pengelolaan yang ada dalam manajemen proyek. Dan dapat membuat rincian pekerjaan dalam proyek apa aja sih yang dikerjakan, penjadwalan dari mulai awal sampai selesai. Kemudian membuat proposal proyek khususnya proyek IT. Kemudian memahami peran manajer proyek, keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bidang karirnya apa aja. Jadi kalian nanti setelah lulus dapat memasuki dunia IT itu berkaitan dengan proyek-proyek IT dan ini bisa kalian terapkan gitu ya. Dan sistem perkuliahan kita ini yaitu pertemuan 1 sampai 6 saya menyampaikan dengan ceramah, metode diskusi, kemudian ada latihan soal, kemudian dengan pemakaian Microsoft Project juga, kemudian 9 sampai 12 sama dengan materi ceramah, diskusi, latihan soal. Kemudian pertemuan 13-14 kalian membuat kelompok presentasi kelompok gitu ya, membuat project proposal IT dan dipresentasikan. Jadi kalian diharapkan dapat buat proposal project yang berkaitan dengan IT nanti. Ini nanti berguna jika kalian sudah bekerja ya. Karena kalian kan kuliah di bidang IT, teknologi komputer informasi. Dan nanti berkaitan dengan IT. Kemudian bahan ajarnya apa aja sih? Jadi pertemuan 1 saya membahas proyek dan manajemen proyek. Kemudian pertemuan 2 scope project dan integrasi proyek. Pertemuan 3 manajemen waktu proyek. Pertemuan 4 manajemen biaya dan MSDM proyek. Kemudian manajemen kualitas proyek untuk pertemuan kelima. Pertemuan ke-6 membahas tentang Microsoft Project. Pertemuan ke-7 itu kita review materi dan ada kuis sebelum UTS ya. Jadi para UTS saya mereview ulang kemudian melakukan kuis dari 1 sampai 7 sampai 6 ini di pertemuan 7. Kemudian pertemuan 8 itu UTS di tengah semester. Itu biasa gitu ya, nanti ada ujian pilihan ganda, ada esai. Kemudian pertemuan 9 kalian belajar proposal project IT mulai nih. Kemudian pertemuan ke-10 manajemen komunikasi, bagaimana kalian berkomunikasi nanti dalam suatu project IT dengan pimpinan segala macam. Kemudian manajemen risiko apa yang
terjadi dalam suatu proyek. Kemudian pertemuan 12, manajemen pengadaan dan penutupan proyek tersebut setelah selesai. Kemudian 13 dan 14, saya bagi dua, presentasi tugas proposal proyek IT nanti. Nah, kalian praktekkan, kalian presentasi per kelompok gitu ya. Kemudian pertemuan ke-15 kita review materi semua dan ada kuis untuk tambahan nilai tugas nanti. Kemudian pertemuan 16 saya mengadakan UAS, ujian akhir semester. Apa aja sih nilai-nilai atau bobot yang ada di mata kuliah ini? Nih ya, saya mengambil dari pertama kehadiran kalian perkuliahan 20%, tugas-tugas 25%, dari tugas dari misalnya pertemuan 1 sampai pertemuan 12 gitu ya. Nah, tugas-tugasnya. Kemudian UTS-nya 25%, UAS 30%. Ini kalian harus dari awal nih dicamkan ya. Jadi kehadiran 20%, tugas 25%, jadi jangan menganggap, oh gitu, saya kan nilai UTS UAS bagus, ini kehadiran tugas harus diperhatikan gitu ya. Karena ada tugas-tugas kelompok juga. Range nilai ini saya mengambil yaitu perawatan sesuai dengan standar yang dari BSI, yaitu 80 sampai 100 A, 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C, 31 sampai 59 D, 0 sampai 30 E. Jadi standar tulus yaitu C ya, 60 ke atas. Jadi itu 60 sampai 100. Jadi ya mudah-mudahan saya harapkan kalian lulus semua. Saya tidak mau ada yang hair gitu ya. Jadi yang penting kalian ikutin aja kehadiran tugas-tugas. Nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi saya apa kendala-kendala mata kuliah ini gitu ya. Jadi jangan sampai sudah terakhir ada kendala-kendala dari tugas-tugas baru menyatakan komplain ke saya gitu. Jadi komunikasikan aja, saya terima komunikasi terbuka gitu ya. Selanjutnya sumber referensinya apa aja sih? Ini kalian bisa baca ya. Buku-bukunya bisa kalian cari gitu ya. Tapi selain ini juga kalian bisa mencari yang lain, saya tidak berpatokan. Jadi boleh bebas. Jadi yang penting ada berpatokan di sini, nanti bisa tambah kalian punya materi-materi lain untuk tugas proyeknya bisa kalian masukkan gitu. Jadi ini bisa dibaca, nanti buku-bukunya gitu, materi-materinya. Gitu. Modul-modulnya saya juga berikan di modul di MyBest ya, MyBest BSSID, nanti kalian bisa download materinya gitu. Nah, kita mulai dengan pertemuan pertama. Itu proyek dan manajemen proyek. Apa sih gitu ya? Pengertian proyek menurut Cathy Schwartz, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk layanan dari hasil ini. Jadi suatu usaha sementara. Nah, nanti proyek ini berkelanjutan jadi sementara sampai jadi ya. Tapi menurut Imam Soeharto, proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu untuk melaksanakan tugas yang seharusnya telah digariskan. Jadi biasanya misalnya proyek 3 bulan atau 6 bulan atau 5 bulan jangka pendek ya. Setelah selesai membuat proyek baru lagi gitu. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Proyek IT biasanya melibatkan penggunaan peralatan hardware, software, dan jaringan ya. Jadi ini kita berkaitan dengan IT. Jadi misalnya penggunaan hardware, komputer pada sebuah perusahaan, instansi, atau sekolah, atau misalnya ada proyek nanti kalian lulus pemasangan lab di sekolahan gitu ya. Nanti kan kalian bikin proposal tuh. Misalnya berapa biayanya, budgetnya, apa aja, peralatannya yang dipakai, apa Core i7 atau Core i5 tergantung. Nah, dikondisikan nanti dengan si pemilik
dari proyek tersebut anggarannya. Dia dengan budget sekian, kita membuatnya seperti apa, gitu ya. Jaringan LAN pada sebuah kantor, infrastruktur teknologi nirkabel, wifi, segala macam. Kemudian apa pengembangan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada perusahaan. Misalnya e-commerce, ini penjualan gitu bisa ya. Sekarang kan zaman IT, e-commerce itu penjualan dengan online gitu ya. Ini, kalian bisa kembangkan di sini. Atribut proyek apa ya sih? Yaitu memiliki tujuan yang khusus, produk akhir dari hasil kerjanya ya. Kedua, bersifat sementara, sebuah proyek memiliki jadwal awal dan akhir ya. Dan ini biasanya bukan pekerjaan rutin, jadi biasanya cuma 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Misalnya pengerjaan tadi IT, pemasangan proyek IT komputer di sebuah instansi atau sekolah gitu. Jadi termasuk softwarenya gitu ya. Sekalian. Jadi membutuhkan sumber daya termasuk hardware, software, dan aset-aset lainnya yang berkaitan dengan IT tersebut ya. Gitu ya. Kemudian sebuah proyek dikembangkan secara bertahap. Jadi mungkin misalnya perusahaan tersebut dengan budget sekian ingin sementara proyeknya 5 komputer dulu dari membuat sebuah lab dari misalnya 20 lab. Jadi sementara 5 dulu kita bangun. Dengan itu bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan anggaran yang ada menghasilkan suatu produk atau proyek yang baik gitu ya. Jadi konsumen juga puas, pemilik anggaran juga puas gitu ya. Kendalanya apa aja sih dalam suatu proyek? Cakupan, scope. Jadi pekerjaan apa yang harus dilakukan dari proyek tersebut ya? Produk layanan dan hasil apa yang unik. Jadi kemudian apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek tersebut. Jadi kita harus awal itu melihat ini maunya apa dari pemilik pelanggan gitu ya proyek. Skopnya seperti apa harus dibicarakan dari awal. Dipahitkan dulu, jangan sampai sudah berjalan, sudah mau selesai ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan anggaran sudah terbuang duit banyak. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Kemudian waktu. Jadi dalam satu proyek harus dipikirkan waktu, lamanya proyek tersebut. Jadwalnya seperti apa. Waktu. Jadi jika ada kendala, gimana penjadwalannya waktu. Misalnya bencana alam, banjir, atau mau tidak mau harus dijadwalkan kembali. Kemudian siapa yang bisa menyetujui perubahan jadwal tersebut? Pimpinan proyek tersebut harus mengetahuinya, menyetujuinya. Jangan sampai pimpinan proyek tidak mengetahui dari perubahan-perubahan yang terjadi ya dari si proyek tersebut. Kemudian biaya. Berapa sih anggarannya dari proyek tersebut? Dan bagaimana biaya tersebut dikeluarkan dilacak, apa melalui kredit, apa melalui dana pribadi gitu ya. Jadi harus dibicarakan gitu ya. Apalagi berkaitan dengan pembiayaan ya, bank, pihak atau pihak ketiga. Mau tidak mau harus pembukuannya harus dipikirkan, biaya-biaya yang keluarkan juga dipikirkan. Ini kendala manajemen, skop, awasan, kos, biaya, dan waktu ya. Pengertian manajemen proyek. Menurut Cathy Short tadi ya, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat teknik pada kegiatan proyek yang memenuhi kebutuhan proyek. Jadi di sini manajemen proyek harus menerapkan pengetahuan, keterampilannya, alat-alat teknik yang ada pada kegiatan proyek tersebut. Ya, menurut Iman Soeharto, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, ya, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang ditentukan. Jadi
sasaran perusahaan jangka pendek apa nih? Kita harus mengikuti ya. Oh, misalnya pembangunan IT-nya seperti jangka pendek seperti apa gitu. Harus dipikirkan. Broad placement. Manajemen proyek meliputi perencanaan, pemantauan, pengontrolan manusia, proses, dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan. Dari awal sampai dioperasikan secara penuh. Jadi harus dipantau. Ada kendalanya atau tidak walaupun sudah proyek tersebut jadi. Jangan sampai setelah jadi ada kendala di kemudian hari, lepas tangan dari pembuat proyek. Itu tidak baik. Kemudian pengertian mengenai proyek. Jadi di sini ya, stakeholder yang punya proyek tersebut adalah stakeholder yang punya uang. Stakeholder yang punya keinginan, yang punya perusahaan tersebut. Nah, biasanya disubkan atau ditenderkan gitu ya. Didedikasikan ke manajer proyek. Nah, manajer proyek tersebut mengelola proyek tersebut ya. Jadi misalnya nanti kalian lulus menangani suatu proyek, nah kalian memenangkan suatu proyek, kalian mendapat suatu kepercayaan dari stakeholder ya. Kemudian kalian delegasikan ke manajer proyek mengelola proyek tersebut. Dikelola, jadi manajemennya, waktu, biaya, kualitinya, human resource manajemennya, manusianya, komunikasinya, risiko yang terjadi dalam manajemen. Kemudian alat-alatnya apa, toolsnya, tekniknya gimana aja, apa yang akan dikerjakan, proyek tersebut mempunyai hasil yang diinginkan. Fokusnya apa sih di manajemen proyek? Yaitu manusia, produk, proses, dan project. Manusianya, jadi ini yang terpenting ya, yang melakukan. Jadi suatu proyek keberhasilannya ya manusianya itu sendiri ya. Saling kompak, saling mendukung satu sama lain, antara satu bagian dengan bagian lain tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Kemudian produknya yang dihasilkan apa? Prosesnya seperti apa sih? Gitu. Kemudian proyeknya, jadi seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tersebut ya. Ini satu, people. Seorang memimpin tim harus diajarkan memiliki keterampilan memimpin. Jadi pemimpin itu harus punya leadership ya, istilahnya pemimpin. Bagaimana dia memimpin organisasinya, pasti memberikan motivasi kepada bawahan, kasih contoh yang baik, mendorong keluarnya ide-ide baru di staff-staffnya, bawahan-bawahannya ya. Jangan jadi pemimpin otoriter gitu ya. Kalau ada ide-ide baru dari bawahan atau staff lain, kalau memang baik, kalian serap gitu ya. Bagaimana bisa ide tersebut baik kita laksanakan bersama-sama, jadi hasilnya jadi baik gitu ya. Kemudian kita analisa bila terjadi masalah teknis gitu ya. Masalahnya apa? Problem solvingnya. Penyelesaiannya seperti apa? Ya inilah, mampu menjadi manajer. Jadi ya seorang manajer itu harus mau tidak mau harus mampu memimpin. Jadi kalau tidak mampu memimpin, nggak usah jadi manajer. Ya. Mampu mengatur, memimpin, mampu menghargai kerja karyawan yang lain, staf yang lain. Ya, mampu mengenali staf-staf yang lain, mampu mengenali pekerjaan apa yang dikerjakan. Kemudian tim IT yang dipertimbangkan apa aja sih? Kesulitan masalah yang harus dipecahkan apa? Ukuran program yang dihasilkan apa? Wah, di mana tim yang mengerjakan bersama-sama? Jadi ada tim IT. Jadi proyek tersebut dikerjakan oleh tim IT, saling berkoordinir gitu. Jangan merasa hebat sendiri tim IT. Walaupun gue pinter sendiri nih, saya pinter sendiri. Jangan. Tidak bisa seseorang mengerjakan semua sendiri. Ya, harus berkomunikasi dengan dalam tim.
Kemudian produk cakupannya PL, konteks, sasaran informasi, fungsi dan kerja. Kemudian dekomposisi masalah apa? Jadi fungsi, isi informasi, proses yang digunakan seperti apa gitu ya. Prosesnya, tim proyek harus memutuskan model proses yang sesuai dengan pelanggan. Jadi mau tidak mau harus sesuai dengan yang dimaui oleh stakeholder gitu ya. Baik dari karakteristik produk, lingkungan produknya, barangnya tersebut ya. Kemudian proyeknya memerlukan koordinasi tadi dengan SDM, tenaga kerja, dengan bagian teknik, perlengkapan dan peralatan, dan administrasi keuangannya. Kemudian bidang pengetahuan manajemen proyeknya apa aja sih? 4 bidang nih. Jadi yang saya bicarakan tadi manajemen scope, manajemen waktu, time management, cost management, manajemen biaya. Kemudian manajemen kualitas. Jadi 4 bidang tadi, SDM, Human Resource Management, bagaimana tenaga kerjanya harus mumpuni dalam mengenai proyek tersebut. Kemudian manajemen komunikasi, berkomunikasi antar bagian. Kendala segala yang terjadi harus dikomunikasikan, baik buruknya. Kemudian risiko, bila terjadi ada risiko, risk manajemennya seperti apa, asuransi atau misalnya bencana alam segala macam. Kemudian manajemen pengadaan, bagaimana pengadaan barang-barang dalam berkaitan dengan IT. Kita lanjut, yang berikutnya siklus hidup proyek. Jadi siklus hidupnya apa aja sih proyek itu? Ya, jadi pertama tahap inisiasi. Jadi inisiasi yaitu tahap awal kegiatan disepakati atau dikerjakan ya. Tahap ini permasalahan diselesaikan, diidentifikasi, cari solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah proyek tersebut guna dilaksanakannya. Kemudian tahap perencanaan. Jadi sebelum perencanaan kita inisiasi dulu apa-apa yang terjadi, apa-apa kekurangannya, kemudian baru tahap kedua perencanaan. Dokumen perencanaannya disusun, terinci, aktivitasnya apa aja, jadi project plan, terus sumber dayanya apa aja, financial plan-nya, biayanya, perencanaan biaya, risikonya, perencanaan risikonya seperti apa, komunikasinya seperti apa-apa, kontrol suppliernya seperti apa gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian tahap eksekusi, pelaksanaan. Jadi tujuan proyek secara fisik itu dibangun. Tujuannya ya. Jadi aktivitas dari dokumentasi plan sampai eksekusi, pengembangannya, manajemen perlu dilakukan guna memantau atau mengontrol proyek tersebut terjadi ya. Keempat, yaitu pengontrolan. Tahap ini untuk mengontrol terhadap kegiatan proyek. Apakah sesuai dengan estimasi atau rencana awal gitu ya, biaya-biayanya, atau membengkak atau tidak, atau scheduling jadwal atau tidak, itu harus diperhatikan ya. Jadi kalian pada saat merencanakan harus bila terjadi mesti ada resiko jeli bila ada segala kendala. Kemudian terakhir tahap penutupan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari segala aktivitas proyek ya. Jika sudah selesai, diakhiri, ditutup, setelah dilakukan pelaksanaan percobaan dari proyek tersebut, diakhiri. Jadi proyek tersebut dibubarkan dengan laporan kepada stakeholder pemilik bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan. Ya, jadi begitulah awal perkuliahan ini saya menjelaskan tentang proyek ya, perencanaan dari suatu proyek gitu ya, dari awal perencanaan sampai siklus hidup proyek tahap penutupan. Ya mudah-mudahan kalian dapat mengerti, membaca. Nanti ada tugas saya berikan di
My Best ya, pada modul My Best BSSID nanti kalian bisa klik absen di situ dan melakukan latihan, nanti saya berikan di situ. Demikianlah, nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti melalui My Best atau WA, nanti kita tanya jawab di situ, bisa ke sana. Demikianlah perkuliahan hari ini, mudah-mudahan kalian dapat menyerapnya dan mendengarkan dengan baik gitu ya. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.